Halo Kak, boleh tahu namanya siapa? Hai, nama saya Gabriela. Kak, di sini saya akan mewawancarai Kakak. Gimana Iya. sih tanggapan Kakak tentang pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik? Setuju gak sih? Kalau menurut saya sih setuju ya, karena kan kalau misalkan kebiasaan buruk yang dibawa dalam pergaulan tersebut tuh kayak dalam waktu yang sesering mungkin nantinya seseorang yang memiliki perlakuan yang baik tuh kayak bakal terbawa ke pergaulan tersebut karena nantinya uh, perlakuan baik seseorang tersebut kayak hilang gitu dan tertimbun sama perlakuan yang buruk itu sih. Ya, makasih Kak. Oke, sama-sama. Bawa ke kebiasaan yang buruk itu bakal jadi bumerang buat kita sendiri. Kayak kalian nanti ya kebiasaan-kebiasaan buruk teman kalian itu jadi kena ke kalian juga, entah pulang malam ngerokok, banyak kata-kata kasar, atau mungkin ngelawan sama orang tua gitu-gitu. Jadi saran dari saya, kalian harus pinter-pinter pilih teman. Udah gitu. Oke, itu pernyataan bener banget ya, karena udah ada beberapa contoh anak-anak yang tadinya baik-baik gitu. Mereka masuk ke lingkungan pertemanan yang buruk, jadi dia jadi ikutan ke bawah buruk. Makanya kita harus pintar-pintar nih milih lingkaran pertemanan, mana yang baik, mana yang enggak. Meskipun kita tuh pilih teman apa, cari teman tuh nggak usah pilih-pilih lah. Itu juga balik lagi ke pribadi masing-masing ya, bisa nahan diri untuk nggak kebawa sama yang buruk-buruk. Nggak bagus, Kenapa Kak? soalnya bisa ngilangin kebiasaan baik kita, terus jadi ngerugiin diri sendiri sama lingkungan sekitar juga. Buruk itu bisa mencontohkan kepada teman-teman kita, bahkan lingkungan ke lingkungan sekitar kita, yaitu seperti lingkungan di sekolah, seperti adik kelas. Nah, itu seperti adik kelas itu kita dapat mencontohkan yang tidak baik gitu. Yang tidak dapat mencontohkan yang baik, ya begitu saja. Contohnya seperti apa sih Kak? Contohnya seperti kayak bolos di jam pelajaran ke kantin, terus sering ke kamar mandi, terus yang lebih parah lagi itu izin ke kamar mandi dengan merokok gitu. Sangat gak bagus buat kita dan itu perlu dihindari ya. Karena kan teman-teman kan juga tahu apa itu arti dari keburukan ya. Jadi kita sebagai manusia itu harus bisa memilah bagaimana pertemanan yang baik maupun yang buruk. Sebagai contoh pertemanan yang buruk itu kayak seperti orang yang suka tawuran, mabuk-mabukan ataupun suka balap-balapan tuh biasanya tuh. Nah, jadi kita tuh harus bisa memilih teman-teman yang ngajak kita untuk kebaikan seperti suka beribadah, suka bekerja, belajar, maupun berusaha. Tentunya bisa merusak pergaulan ya, karena teman merupakan pihak yang paling penting di kehidupan kita. Teman itu yang dapat mempengaruhi kepribadian kita, apakah menjadi lebih baik atau malah jadi lebih buruk. Solusinya ya kita harus putar-putar dalam mencari teman. Pendapat saya sendiri nggak setuju ya, karena pergaulan buruk itu bisa merusak masa depan kita nanti. Nah, contoh dari pergaulan buruk itu kayak misalkan kita mabuk-mabukan, tawuran, terus juga membuat kericuhan dan segala macamnya. Itu pendapat saya. Kata gue sih emang nggak bagus. Pertama itu buat diri kita sendiri juga nggak bagus, lalu juga untuk keluarga juga nggak bagus kan. Itu bisa merusak nama baik kita, bisa merusak bisa merusak masa depan kita juga. Contoh kayak coba lo ikut tawuran gitu, terus lo kena bisetan sajam, itu lo bisa merusak diri lo sendiri juga. Terus juga otomatis keluarga lo yang akan menanggung dari kesalahan yang telah lo lakukan. Menurut saya sih pergaulan buruk itu nggak baik ya buat kita sebagai remaja, karena dapat merusak masa depan sih. Intinya kayak bisa kalau misalkan kita hamil di luar nikah itu bisa putus sekolah atau dijauhi oleh teman. Terus dampak pergaulan bebas itu bisa merenggangkan hubungan kita dengan orang tua sih contohnya, terus bisa memberikan opini yang buruk masyarakat ke kita. Nah, makasih atas jawabannya Kak. Ya,